Yang sering jadi masalah itu tentang air mustakmal. Apakah ketika kita wudhu kemudian ada percikan-percikan air, bekas-bekas wudhu kita itu terpercik masuk ke bak atau ember. Apakah air yang di bak atau ember itu jadi mustakmal? Ribon? Tidak. Selagi percikan-percikannya hanya sedikit, selagi percikan-percikan cuman sedikit, itu air yang di ember, yang di bak tidak menjadi mustakmal. Ini kalau baknya sedikit loh ya. Kalau baknya mencapai 2 kolah, ribon ya, air 2 kolah itu tidak ada istilah hukum mustakmal. Mau dijeguri untuk wudhu 30 orang nyegur mentas, ganti lagi nyegur mentas, asalkan airnya 2 kolah maka tetap sah, tetap suci mensucikan, tidak ada hukum mustakmal. Berapa 2 kolah kemarin? Oke, 60 cm. Ini bapak-bapak yang belum tahu itu selebar keramik itu. Keramik, lebarnya segitu, panjang segitu, tingginya juga segitu, terisi penuh air, itu namanya air 2 kolah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa air 2 kolah la yahmil al khobas, tidak membawa najis. Baru masuk keran, dari keluar dari keran, terus kita taruh di atas untuk wudhu. Yang dimasalahkan? Kita naruh air di ember, buka keran, dipenuhi embernya, embernya diangkat. Oh, nggih, cawuk. Apakah nyawuk niku? Nyawuk itu bahasa Indonesianya adalah mengambil air dengan tangan. Apakah itu menjadikan air jadi mustakmal? Tidak, nggih. Karena nyawuknya ini kita niati tangan ini kita niati sebagai alat gayung, istilahnya kalau istilah fikihnya iktiraf, niat iktiraf, menjadikan tangan sebagai alat untuk menciduk air. Kecuali kalau kita ketika nyelup itu niatnya memang mau basuh tangan, lah itu baru mustakmal. Niat berwudu saja. Sudah otomatis. Walaupun kita sudah otomatis, ketika kita ngambil ini sudah otomatis, ini sebagai alat bantu. Bukan kita mau basuh nyelup tangan di situ, bukan. Sudah otomatis. Enggak perlu nawaitu iktiraf lillahi ta'ala, belum, mboten. Sudah otomatis. Oh, lah itu mustakmal. Mustakmal niku. Nih. Itu bukan sedikit lagi yang kembali. Nih. Ember, itu ember Bang ya. Nih. Kalau baknya besar, kolam nggak masalah. Nih, nggak ada mustakmal. Tidak ada istilah mustakmal. Nih. Sempurnanya nggih.
nyawuk sebetulnya itu. Yang paling sunnah wudhu itu adalah dengan nyawuk, nyawun, nyawuk itu ya menciduk air begini nih. Atau nuang tapi pakai alat, tuang air liur, tuang. Nanti bab wudhu kita praktekkan. Jadi terhindar dari mubadir. Kalau keran, ketika kita begini itu mancur terus, airnya terbuang tanpa ada guna. Sedikit banyak ada nilai kemubadirannya itu. Kalau bukanya sedikit ya mubadir sedikit. Kalau bukanya banyak ya mubadir banyak. Tapi ketika kita nyawuk, satu, terhindar dari kemubadiran. Yang kedua, kita tidak akan terburu-buru wudhunya itu. Beda kalau wudhunya pakai keran, kita mesti ada sedikit banyak ada perasaan terburu-buru, cepat-cepat. Apalagi yang begitu. Umpama keran dihidupi, kita matikan. Nah, bagus. Iya, bagus. Lebih baik ini kok. Beriman. Tadi kan air 1 ember. Air 1 ember. Itu kan kalau kemarin nggak ada 1 tulang. Terus kan butuh. Kan coba kan. Terus itu kan ada air sisa yang netes. Itu masih suci mensucikan. Jadi tidak ada keran yang dinyalakan. Air 1 ember itu untuk wudhu sudah bisa. Terus untuk mandi junub sudah bisa. Sudah bisa. Baginda Nabi wudhunya berapa banyak air? 1, bukan 1 gayung, kebanyakan. 1 mud. Di koperasi itu dijual mud. Setengah liter lebih dikit, lebih dikit. Gitu? Pokoknya kalau itu untuk nakar beras jadinya jadi 7 on. Bundernya segini wadahnya, tingginya ya segini ini. Kecil, nggak ada 1 gayung. Itu wudhu yang paling sempurna di seluruh alam. Nah kalau mandinya baginda Nabi 4 mud kayak gitu tadi kali 4, setengah ember nggak ada. Ember kecil nih. Jadi air mustama itu apa? Hukumnya apa nggak ada suci atau enggak? Air mustakmal itu hukumnya suci, tapi tidak mensucikan. Untuk wudhu nggak bisa, untuk cawe, untuk istinja nggak bisa. Air mustakmal itu bukan saja tidak bisa untuk wudhu, untuk istinja juga nggak sah. Segala jenis bersuci tidak sah menggunakan air mustakmal. Untuk mensucikan najis juga nggak sah. Tidak sah. Terus ukuran tidak sah itu seberapa? Air mustakmal itu. Kalau CR masih sedikit loh. Bekas itu kan sudah mustakmal. Itu kan masih dikatakan suci. Nah, sekarang mustakmal nggak bisa bersuci, nggak bisa bersuci. Sedap. Suci, mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Sucinya suci, bukan najis air itu, kena baju nggak apa-apa. Cuman tidak bisa untuk wudhu karena tidak mensucikan. Bagaimana supaya air itu jadi mustakmal? Ya yang pertama, air itu harus sedikit, kurang dari 2 kolah. Kemudian yang kedua ya bekasnya langsung dijatuhkan. Bekas wudhunya itu langsung saja dijatuhkan sempurna ke air itu.
bukan hanya percikan agak jauh sedikit-sedikit, bukan, tapi memang jatuh gitu. Nih. Pak Mustafa tidak nanti? Apa? Oh begitu. Iya, iya, iya. Iya. Cukup, lanjut. Iya. Terus termasuk benda-benda najis. Sudah kemarin kulit itu disamak sudah ya? Nah, semua bangkai hukumnya najis kecuali bangkai ikan, belalang, manusia. Laron itu najis itu. Semua bangkai adalah najis. Terus anggota badan hewan, bagian dari tubuh hewan yang terpisah, yang terlepas dari hewan itu, ketika hewan itu masih hidup, itu dihukumi bangkai. Berarti najis. Bulu kucing najis, bulu kucing najis, Pak. Apalagi yang biasanya brodol, laron, sayap laron najis. Laronnya suci yang masih hidup itu, karena belum jadi bangkai. Kalau dibunuh baru jadi bangkai. Nah, bulunya yang terlepas itu hukumnya najis. Kenapa? Enggak. Nih, perlu dibasuh lagi, perlu cuci tangan lagi. Nih. Terkena najis adalah tidak membatalkan wudhu. Nah, terus bagaimana ya? Cukup bagian yang kena najis dibasuh kembali. Yeah. Najis. Kalau sudah copot, okay. Kalau belum copot suci. Nah, kenapa kok najis tadi itu? Masa karena sudah jadi bangkai. Ketika lepas dari hewannya. Ada tawon itu ya, Pak. Nah, sekedar. Itu kan apa tuh bulunya kan Iya. Terus padahal itu sofa-sofa. Setelah itu bulunya dibersihkan, tempatnya itu najis enggak? Garing nopo teles? Kalau bulu kan kering. Nah, Kan setelah dibersihkan kan itu kan. Kalau ada airnya kan jadi lantainya basah, kan jadi bulunya kena lantai. Tapi begini masalahnya, ya. Ketika hal itu sulit dihindari, ya, memang itu najis, tapi nanti dimaafkan. Istilahnya umumul balwa. Ketika sudah merata cobaan seperti itu, sulit dihindari. Bagaimana mau bisa dihindari? Ini tawonnya ratusan yang masuk, laronnya ratusan. Nih, kalau sedikit malah nggak dimaafkan. Jadi air itu misalkan ada itu aman-aman aja. Dimaafkan. Kecuali kalau saking banyak laron yang terjun bebas ke situ, kemudian mati, akhirnya sampai airnya berubah warna atau bau atau rasa, itu nanti jadi najis semua airnya. Ini kalau ini saya buka, ya. Ini aja ini. Terus kemasukan semut satu. Semutnya najis enggak? Semutnya najis. Semutnya masuk terus mati. Semutnya najis.
semutnya najis, airnya dimaafkan, airnya tetap suci, boleh diminum. Semutnya boleh diminum kecuali kalau semutnya itu banyak banget, penuh semut sehingga airnya jadi berubah bau atau warna atau rasa, salah satu saja berubah antara tiga ini, bau, warna, rasa, ini semua jadi najis, nggak boleh diminum. Oke. Terus kalau ini pertanyaannya, kalau kulit manusia lepas dari manusia itu najis. Ada kulit ini jatuh, itu najis. Tadi yang kecuali tiga, kecuali ikan, belalang, manusia, bangkainya suci. Nih, suci. Ikan, belalang, manusia. Nih. Walaqad karramna, dalilnya kalau bangkai dan kalau ikan dan belalang ada hadis Nabi jelas. Lah kalau manusia dalilnya ayat Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kata Allah, aku muliakan bani Adam, anak keturunannya Adam alaihi salam. Jadi antara bentuk pemuliaan dari Allah adalah hukumnya suci. Tidak ada istilah najis bagi jasad manusia. Lah niku butuh penelitian, ketinggalan kok enggak itu. Tidak termasuk belalang. Jangkrik bukan termasuk jenis belalang. Nggih. Nggih. Telek banyak dikit najis, nggak ada telek suci. Semua telek hukumnya najis. Mungkin yang ditanya apakah dimaafkan? Nah, itu tadi, ketika sulit dihindari maka dimaafkan dengan syarat, ya, kita tidak sengaja mengenakan tubuh kita kepada telek itu yang najis. Kalau sengaja tidak dimaafkan. Tapi kalau nggak sengaja, sudah berusaha menghindari tapi tetap kena, dimaafkan. Sama halnya dengan sejadah, kita dilewati sama kucing, bulunya jatuh di sejadah itu, apa boleh dicuci sejadahnya atau? Nggih, dikibaskan. Nggih. Bulu kucing itu kalau sedikit juga dimaafkan. Nggih, ini tergantung sulit dihindari atau enggak. Kalau di masjid itu bersih, jarang ada cecak. Sesekali aja ada cecak, maka enggak dimaafkan. Selesai sholat, lihat kaki, loh, kok ada hitam putih. Berarti sholatnya wajib diulangi. Kalau sesekali ada tai cecak. Tapi kalau memang wah cecaknya masya Allah, jamaah enggak masalah. Nggih. Nggih. Kita najis kalau di benda padat ya Pak, najis yang jatuh di sini itu tidak kenajisannya tidak menyebar ke kanan kirinya sekitarnya ya. Walaupun di sini sajadah kita ada teletong gini ya. Sholat Allahu Akbar sah. Okay. Beda benda cair, termasuk bubur itu dihukumi benda padat Pak.
Pokoknya sesuatu yang kalau diambil bagian-bagiannya tidak menutup dengan cepat, itu hukumnya padat. Nah, padat itu beda dengan keras nih. Bubur itu keras atau lunak? Lunak. Padat atau cair? Kalau bubur yang kental itu padat. Buburnya kental itu padat. Ketika diambil tidak segera menutup dengan cepat, itu berarti hukum padat. Berarti kalau kejatuhan najis di salah satu sisi, tinggal buang aja najis dan bagian-bagian bubur yang terkena, bubur sisanya masih boleh Anda nikmati dengan secangkir kopi. Nggih. Ngoten nggih, nek mboten gila. Nggih. Nggih. Jenengan nek ember kena najis, bagaimana cara mensucikannya? Ember kena najis, buang najis, terus nggih, terus habis itu siram begini, atau embernya dibalik. Ada orang itu begini, sampai saking hati-hatinya embernya itu dibalik, terus bawa selang, semua sisi disemprot, biar maksudnya dia biar airnya mengalir. Kata para ulama tidak harus seperti itu. Cukup langkah pertama jelas najis dihilangkan. Langkah kedua, semua sisi-sisi ember dialiri air kemudian ditumpahkan, itu sudah menjadi suci. Buang najisnya, disiram. Berarti satu masjid disiram semua. Oh, kalau itu beda. Kalau di lantai, buang najisnya 3 langkah. Kalau tadi di ember 2 langkah, buang najisnya, guyuri air, buang lagi. Dah selesai. Kalau di lantai 3 langkah. 1, buang najisnya. 2, jadikan bekas-bekas najisnya menjadi najis hukmiyah. Jadikan bekas-bekas najis, kan mesti ketika kita buang najisnya kan nggak bisa hilang sempurna, mesti ada asar, ada bekas-bekas basah-basah. Lah itu jadikan najis hukmiyah. Bagaimana caranya? Ambil lap yang kering, dilap berulang kali, 1, 2, 3 sampai hilang bau, warna, rasa. Baru langkah ketiga disiram air. 1 kali cukup. Pripun Pak Iwan? Buang najisnya, jadikan najis menjadi bekas najis itu jadikan sebagai najis hukmiyah, dilap pakai lap kering, mau tisu mau kain, yang jelas kering, nggak boleh basah. Kering sampai kering betul, hilang bau, warna, rasa. Yang langkah ketiga baru disiram air, sudah suci. Ngelap itu bukan langkah pensucian, itu sudah langkah pengeringan lantai. Kalau di masjid itu kan masjid itu luas, sapu, orang juga sapu bersih, habis itu pakai botol aqua, ujungnya dibolong itu dibasahi gitu, baru suruh pel, gimana? Ada najisnya nggak masjid? Ya mungkin ya, bahkan ada berat sejak disapu dulu. Disapu? Iya, disapu,
itu baru Iya. disuruh pakai pipet. Nggih. Itu rata-rata yang di masjid kan gitu. Nggih. Di India itu juga gitu. Tapi sudah disucikan dulu mestinya. Tipis sekali bedanya. Kalau tai cecak ya cukup. Kalau tainya kering, Pak, nggak masalah. Karena tai yang kering itu kenajisannya tidak menempel di benda yang ditempelinya. Misalnya nih, ini najis, kering tapi nempel di sini, diangkat. Apakah najisnya? Apakah sajadah yang kena ini jadi ikut najis? Tidak, karena kering. Beda kalau ini basah. Najis yang basah nanti kena hukum najisnya akan merembet. Nih, kan? Kalau dengan cecak itu jatuh ke sajadah itu keringnya karena sudah lama ya. Nggih, berarti najis. Gak boleh seperti itu. Nah, langsung disemprot pakai botol aqua dilubangi yang ada wangi-wanginya, dipel, nggak boleh. Jadi kalau sajadah ada cecak, termasuk setelah yang pertama ini kan pertanyaan ini kan basah sebelumnya. Keringnya karena sudah lama. Belum tentu juga, kadang-kadang dari atas pun kering bisa juga. Kadang-kadang. Ya, oke. Kering dulu di atas terus baru itu. Oke, pokoknya kalau najis tai cecaknya itu basah, maka kenajisannya menempel. Dilapi dulu. Kecuali kalau banyak banget terus sulit dihindari itu, semoga dimaafkan. Semoga. Iya. Kalau orang punya anak kecil, katanya ngomong, Iya. itu kan juga punya coba keluar, terus kan mesin cuci. Nah, itu kan kalau pulang kan bingung, bingung. Ini yang cuci paling kan. Nah, itu solusi yang paling mudah bagaimana? Cara penyucian itu harus cuci dulu ya. Ya diguyur dulu bajunya yang kena mempel itu. Biasanya kan disendirikan ya kalau orang punya anaknya. Kulo 3 anak gitu kan. Baju anak bayi itu mesti punya wadah tersendiri. Nih. Nanti sebelum masuk mesin cuci diguyur air dulu pakai keran. Nah, itu nanti baru masuk bareng baju bapaknya bayi. Oke. Lanjut ya. Pak Tresno. Nonton kabar apa nih? Kalau angger lewat dalamnya Pak Tresno mesti nengok. Enten mboten baca. Ya. Nek Pak Lasmin kadang-kadang tasik kepanggih teng Magetan. Nek Pak Tresno dangu mboten nggih. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus Allahumma shalli ala Muhammad. Siwak sakniki. Bahas lagi siwak. Setiap kita mau sholat, siwakan nggak Pak? Itu perintah siwak kepada Kanjeng Nabi itu. Sampai beliau mengatakan, aku diperintah siwak oleh malaikat Jibril berwasiat untukku untuk selalu bersiwak sampai seakan-akan gigiku mau tanggal sebab siwak itu. Maksudnya saking banyaknya beliau diperintah untuk bersiwak. Beliau bersabda, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, sungguh aku wajibkan ya, aku perintahkan mereka, maksudnya amro wajibin.
Sungguh aku perintahkan, aku wajibkan mereka untuk bersiwak ingda kulli sholatin, setiap kali mau sholat. Maka seharusnya kita ini setiap mau sholat siwak, insya Allah. Nabi mau mewajibkan, saking pentingnya, saking menguntungkannya bagi kita. Nabi yang paling sayang kepada kita ini sampai pengen mewajibkan. Jangan sampai umat enggak siwakan. Karena sholat 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwak. Allahu Akbar. Siwak ini hukumnya sunnah di seluruh keadaan. Tidak ada keadaan apapun yang di situ makruh siwakan, nggak ada. Semuanya sunnah, kecuali untuk orang yang puasa setelah tergelincir matahari alias setelah masuk waktu zuhur. Itu pun ada khilaf. Al-Imam An-Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, memilih pendapat walaupun sedang puasa, walaupun sudah masuk waktu zuhur, enggak makruh siwakan. Nah, Imam Nawawi, loh, nanti kan bisa menghilangkan bau busuk dari mulutnya orang yang berpuasa. Sedangkan bau busuk itu dicintai oleh Allah karena bau busuk yang merupakan asar dari ibadah. Mambuo nek bekas ibadah niku enten nilai ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Asar itu ditulis oleh Allah. Bekas-bekas ibadah itu ditulis. Kata Imam Nawawi, enggak. Walaupun disiwaki, bau busuk itu enggak bisa hilang sempurna. Karena bau busuk itu juga pengaruh dari perut yang kosong. Maka walaupun siwakan tetap bau busuk masih ada. Makanya tidak makruh walaupun untuk orang yang puasa. Setiap keadaan masuk rumah, keluar rumah, mau tidur, bangun tidur, mau kumpul sama istri, jangan sampai bau pete, sambal pecel, micin. Mambu micin mboten enak lho, Pak. Jenengan bakdo maam kerupuk nyuwun sewu. Sobi ngoten kan nyium yang sebelah. Enggak enak. Micin itu bekasnya baunya itu enggak enak. Pas dimakan gurih, enak. Sebelah ini ku sing Masya Allah. Gila-gila. Lah, pada 3 tempat siwak ini kesunahannya jadi sangat meningkat. Kapan itu? Ketika bau mulut berubah. Apa saja yang menyebabkan mulut berubah baunya, maka di situ sangat disunahkan siwak. Bukan hanya sunah, tapi sangat disunahkan. Coba contohnya apa, Pak? Dalam kehidupan sehari-hari yang membuat bau mulut kita berubah. Bangun tidur, habis ngerokok, makan jengkol. Nomane, Pak Wahid, Mas Wahid, makan bawang. Tidak makan dalam waktu lama. Ini Pak, tidak makan apa-apa dalam waktu lama ini juga membuat bau mulut berubah. Nah, itu sangat disunahkan untuk bersiwak. Kemudian yang kedua, ketika bangun tidur ini sudah jelas. Kasturu, bukan minyak kasturi, tapi bau kasturu. Kemudian yang ketiga, ketika hendak melakukan sholat.
Ya, termasuk sangat disunahkan lagi di tempat-tempat yang lain ketika mau baca Al-Quran. Ya, itu sangat disunahkan untuk bersiwak. Ya. Riban? Nih, oke, siwakannya pas wudhu, Kina, ya, asalkan wudhunya itu dekat dengan sholatnya, yaitu masih kita niatkan bareng saja. Siwakan sebagai sunnah wudhu plus kita niatkan siwakan menjelang sholat. Bisa kalau jarak antara wudhu dengan sholatnya dekat. Oke. Oke. Sekarang kita bahas alatnya. Memang di sini akan dibahas juga. Wa yutlaku as-siwaku aidon ala ma yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Kata-kata siwak ini berlaku siwak niku apa sih artinya, Pak? Siwak niku arti aslinya secara bahasa adalah menggosok atau alat penggosok. Secara bahasa siwak itu bukan kayu itu kayu itu yang sering itu namanya kayu arok, bukan siwak, itu kayu arok. Tapi karena itulah yang paling afdol, itulah yang paling sering digunakan untuk bersiwak, akhirnya disebut kayu siwak. Aslinya bukan kayu siwak, itu aslinya kayu arok, pohon arok. Hamzah, ro, alif, kaf, arokun. Siwak artinya apa secara bahasa tadi? Menggosok atau alat untuk menggosok. Nah, makanya secara syarak siwak adalah menggunakan kayu atau yang semacamnya pada gigi untuk menghilangkan perubahan-perubahan atau kotoran-kotoran dengan niat. Dari sini disimpulkan alat apa yang bisa untuk bersiwak, pokoknya semua perkara yang bisa untuk menggosok dan membersihkan. Niki sakit bisa. Mau sholat ambil tisu, dapat kesunahan siwak asalkan diniati. Nggak ada pakai ujung bajunya, dapat kesunahan. Jari syaratnya 2. 1, jarinya kasar, sing sering macul ngapal-ngapal ngoten iki. Yang kedua, bukan jari dia sendiri. Karena kan alat ini sesuatu yang di luar tubuh kita. Nah, bisa pakai pinjam jarinya orang lain. Mas, tanganmu kan ngapal, jajal jileh. Kalau jari syaratnya 2, jarinya harus kasar. 2, bukan jari dia sendiri. Ngoten nggih. Semua alat berarti sikat gigi bisa, asalkan diniati. Karena kalau nggak diniati nanti jadi adat, Pak. Bedanya ibadat dengan adat, bedanya ibadah dengan kebiasaan adalah di niat. Fungsi niat ini ku yang apa namanya? Yang pertama, fungsi niat yang paling penting membedakan antara ibadah dengan adah. Ibadah, adah ini kebiasaan. Mana yang gosok gigi untuk sekedar membersihkan mulut dan mana yang bersiwak yang merupakan kesunahan, bedanya di mana? Niat.
Terus fungsi niat yang kedua adalah membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Mana yang sholat sunnah, mana yang sholat fardu, mana sholat sunnah biasa atau sholat sunnah yang untuk melaksanakan nazar. Itu bedanya di niat, membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Jadi orang mau sholat, sikat itu, sikatan dulu dan katakan dapat pahalanya siwaan. Kalau diniati. Tapi jaraknya antara sikatan dengan sholat dekat. Nanti dekat itu maksud adzan dekat kan? Ya. Kan keadaan. Kalau asarnya asalkan asarnya masih ada. Aslinya Pak, aslinya nggih. Ketika wudhu itu sunnah siwak. Ketika wudhu. Ketika mau sholat sunnah siwakan lagi. Aslinya seperti itu. Bahkan mau keluar rumah itu sudah siwakan lagi. Masya Allah, siwakan ini. Kalau untuk fadilah sendiri sama nggak? Nah, dari gosok gigi sama kayu yang ini kan ada, katanya ada bisa meningkatkan menajamkan pikiran, bisa. Yang jelas kayu ini paling afdal. Langsung kayu arok. Kalau fadilah 70 kalinya sama. Cuman keafdalan, keutamaannya jelas yang paling utama adalah kayu arok. Pasti ada apa-apanya itu kalau pernah lihat di YouTube, nggak tahu penelitian bakteri-bakteri itu ya. Itu kalau sholat 2 rakaat meskipun pada sholat 7 rakaat. Kalau yang umpamanya kita mau bepergian bangun tidur, itu fadilahnya pahalanya bagaimana? Pahalanya satu menjalankan sunnah. Jelas apa namanya itu kebersihan dohir itu berpengaruh kepada batin. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berkata, man nadzofa thawbuhu qalla hammuhu. Barang siapa yang bajunya bersih, maka susahnya jadi sedikit. Kira-kira hubungannya apa, Pak? Siapa yang bajunya bersih, susahnya jadi sedikit. Waman toba rihuhu zada aqluhu. Dan barang siapa baunya wangi, maka akalnya akan bertambah. Jelas dengan siwak ini mulut kita akan jadi bersih. Dan bersihnya mulut itu sangat mempengaruhi hati. Berarti fadilahnya apa? Yang mudah kita ketahui, satu, jelas mengamalkan sebuah sunnah. Kemudian yang kedua, dapat asar-asar kebaikan dari mulut yang bersih itu. Satu pelajaran ya, Islam itu mengajarkan kepada kita setiap saat mulut itu bersih. Ya minimal kalau pas habis makan kok nggak ada sesuatu yang bisa untuk siwak, ya kumur-kumur. Bukan dibiarkan biar rasanya masih berbekas di mulut. Boten. Setiap makanan yang dimakan itu di situ ada asam, Pak. Bekasnya itu akan menimbulkan asam yang akan merusak gigi. Seperti gigi saya rusak zaman SMA dulu, gara-gara renang jatuhnya giginya dulu itu, Pak. Wah. Akhirnya sebulan lebih nggak sikatan. Karena giginya memang nggak bisa disikat. Akhirnya Masya Allah. Itu makna 70 rakaat ya. Dan sholat bersih, Pak.
70 kali sholat. 70 rakaat. Nggih. Nggih. Terus ada salat wajib orang salat misalnya salat asar ya. Nggih. Salat asar dari siwak, ada siwak. Itu yang pakai siwak itu 2 rakaat, setiap 2 rakaat yang pakai siwak seperti 70 rakaat. Lebih baik mana? Mau sholat wajib, mau sholat sunnah sama, berlaku semua. Nggih. Luar biasa. Perlu dibudayakan bersiwak di rumah kita, insya Allah. Oke. Mumpun nama lanjut nih. Cara bersiwak. Wah. Iya. Iya. Baik, mana sing betul-betul siwak. Iya. Nah, lanjut apa pun? Cukup nggih? Nggih. Nggih. Nanti berarti masih tersisa tentang tata cara meletakkan dan tata cara bersiwak dan seputar itu masih. Oke. Moga-moga barokah diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh-oleh untuk ke rumah apa? Bune, pokoknya tiap sholat kita harus bersiwak. Nah, 2 rakaat lebih baik dari 70 kali. Lah, aku randuwe kayu. Enggak harus pakai kayu. Pakai sikat gigi pun bisa. Subhanallah bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.